almarhum. Dirko. Saya ingat banget. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus almarhum Dirko. Semoga diberikan kelapangan kuburnya. Amin. Diampuni segala dosanya. Amin. Ya. Al-Fatihah. Amin. Ya. Jadi kalau waktu itu belum ada rumah herbal. Saya cerita benar-benar sedih, benar-benar menyakitkan menurut saya. Waktu itu belum ada rumah herbal. Saya pun masih tinggal bersama orang mertua. Ya. Ada salah satu sedulur dari dekat teman-teman. Paling dari rumah saya itu 10 menit lah. Setengah jam lah, Mas. Ya 15 menitan ya, Sel. Ya. Saya pernah datang ke rumahnya sih. Almarhum itu sering bolak-balik ke rumah saya. Saya nggak tahu maksud bolak-baliknya almarhum itu sebenarnya apa. Karena setiap ketemu sama saya itu nggak bercerita. Katanya, Mas, saya pengen di sini kayaknya tenang ya. Cuma itu tok yang diucapkan. Ya. Sampai akhirnya di suatu masa, ya mungkin selisih 3 bulan atau 4 bulan, pagi-pagi saya mendapatkan pesan WhatsApp, namun tulisannya sudah nggak jelas. Oh, sudah ngawur. Sudah ngawur ketikannya. Saya cuma baca dan saya tidak membalas. Itu yang membuat saya nyesal. Saya mungkin kepencet lah, aku pikirkan seperti itu. Jam 3 sore, saudaranya itu telepon saya. Katanya, Mas itu meninggal dunia. Akhirnya saya sama Marcel waktu itu kan datang ke sana. Dan titik permasalahannya memang gara-gara asam lambung yang sudah berlebihan, gak makan. Gara-gara memikirkan ya kisah percintaannya lah, intinya seperti itu. Saya datang ke keluarganya, sampai kedatangan saya saja di sana itu ditangisi. Karena apa? Ketika mau meninggal, almarhum itu menyebut, yang disebut itu nama saya terus. Ya, itu. Dan sampai akhir hayatnya itu katanya pengen ketemu sama saya. Namun saya datang ke sana ternyata sudah dimakamkan. Seperti itu. Itu satu pengalaman. Ya semoga Allah mengampuni segala dosanya. Saya menjadi saksi beliau memang orang baik, teman-teman. Itu satu. Yang kedua, orang dekat juga itu dari Cilacap. Ya. Jam 3, setengah 3 sore itu datang ke rumah saya. Mas, saya mau berangkat ke Kalimantan. Ya, ingat ya? Ya. Tolong Mas, saya punya pedang, saya punya pusaka, ya. Karena saya tidak bisa membawa ke Kalimantan, tolong ditinggal di sini saja ya. Waktu itu saya ingat, tolong dirawatkan. Saya sudah jawab, Mas, saya tidak bisa merawat pusaka-pusaka seperti ini, apalagi ini kan besi. Besi tua kan takutnya karaten dan hancur, Rusak lah ya. rusak. Tapi beliau tidak. Mas Ganang yang saya mempercayakan kepada Mas Ganang waktu itu. Nah, tapi saya mau berangkat ke Kalimantan, saya nggak punya uang Mas. Nah waktu itu saya ada sedikit rezeki, ya wis Mas buat beli tiket kapal. Nah, akhirnya mungkin langsung perjalanan lah sore itu juga. Pagi-pagi saya dikabarin orangnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Cuma belum sempat berangkat ke Kalimantan. Sudah Mas, Sampai di sana. Meninggal di Kalimantan. Iya, dan meninggalnya itu Allahu Akbar, langsung meninggal, nggak ada apa-apa. Dimakamin di sana? Iya. Nggak ada keluarganya berarti di Kalimantan? Istrinya kan di sana ceritanya. Istri sambungnya maksudnya itu. Dan dari kejadian itu memang mungkin amanah ya, amanah mengenai pusaka tersebut kan amanah.
Dan saya berpikir bahwasanya mungkin alangkah baiknya bila mana pusaka ini dimaharkan dan uangnya saya masukkan ke tempat ibadah. Oh iya, iya. Ya, alangkah baiknya Menjadi amal jariah. ya bagi amal jariah buat almarhum. Iya, iya. Nah, pusakanya masih di tempat saya. Ya. Bila mana ada yang bertanya, namanya siapa, Sel? Lupa ya namanya. Ahmad apa ya? Intinya depannya ada Ahmadnya lah. Nanti coba saya cek. Ya. Itu ada 3 jenis yang dititipkan ke saya. Yang pertama pedang panjang, sekitar segini, samurai, ya, bagus barangnya, saya akui. Yang kedua ada keris, tua banget kerisnya, udah geripis, Oh, tapi udah memang dimakan usia. luar biasa. Dan yang satu lagi itu belati. Nah, Jenis kujang tapi bukan kujang. iya, sejenis kujang tapi bukan kujang. Rentong kali ya, rentong. Ya, Nah. kurang lebih lah. Iya. Mungkin saja bila mana ada yang mau meneruskan merawat, barangkali dari dulu semua, ya, monggo beri seikhlasnya. Yang penting uang itu dimasukkan atas nama almarhum, Iya, diniatkan nih. diniatkan atas nama almarhum, ya, sebagai amal jariah almarhum. Ya. Kalau tanya barangnya bagus nggak mas? Ngeten. Saya ngeten. Kalau bahasa ngeten saya nggak mau panjang kali lebar, ngeten itu berarti Jos. jos. Sudah mewakili. Ya. Itu belum pernah saya sampaikan, ini baru disampaikan di sini. Ya. Kalau tidak ada ya nanti tetap di rumah saya. Nggak apa-apa. Dan waktu itu juga kami sudah melakukan doa bersama untuk mendiang, ya, agar ya intinya segala dosanya diampuni. Dan memang saya akui orangnya luar biasa. Datang ke rumah herbal itu saya hitung 4 kali. Ke rumah saya 2 kali, ke rumah herbal 2 kali. Dan ke pertemuan yang kelima berangkat malah meninggal dunia. Ya, kesimpulannya kita sebagai makhluk hidup kayak manusia, ketika mau menerima kebahagiaannya pertemuan, berarti harus siap dengan Pisahan. Sakitnya menyedihkannya perpisahan. perpisahan. Iya. Itu perpisahan kan pasti, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Itu kan semua pasti. Bedanya kan cepat atau lambat masalah waktu pun. Dan sedangkan waktu pun akan terkikis setiap harinya. Kan seperti itu. Itu kisah yang kedua mengenai subscriber. Nah ini mas, ini kan ngomong-ngomong pusaka nih ya. Ini ngomong pusaka ya, penasaran nih ya. Lah, katanya kan kalau bulan-bulan Suro itu kan banyak sekali yang ngubah-ngubah jimat.